keadaan lagi COVID dan tidak ada nyanyi, jujur-jujuran. Jadi akhirnya nyemplung, terus kemudian tantangannya di sini sinetron yang digital kemudian digarap dengan secara film, bukan sinetron. Jadi kalau kalian lihat biasa sinetron tuh jeng. Sekarang tuh sinetron tuh lebih ke milenial, lebih fresh, di apa ya, maksudnya warnanya juga baru kayak film gitu. Jadi kalian bisa nonton yang kayak nggak cuma sinetron yang biasa di TV doang. Tapi pun perlu adaptasi lagi nggak sih kan? Kalau kata aku udah lama banget gitu yang tahun 2014 gitu, terus Iya, 2000. itu tantangannya banget, apalagi aku tuh di sini protagonis abis. Jadi bener-bener super duper protagonis yang kayak dibohongin, di apa ya, ditipu-tipu, nangis ya kan. Apalagi ada satu hari tuh scene nangis dari siang sampai malam sampai pagi, itu bahkan sampai bengkak. Ada yang ditonton nggak untuk contoh atau latihan berapa kali gitu? Kalau nonton karena alhamdulillahnya senangnya juga aku kan senang nonton film, mau film Korea, mau Thailand, mau Hollywood, mau Bollywood, selalu aku tonton. Jadi referensinya tuh banyak gitu. Jadi untungnya tuh karena memang suka, jadi aku selalu kayak komen dan melihat oh gini ya caranya, oh nangis tuh gini ya, oh dapetnya gini gitu. Jadi aku pun sama sutradaranya pun maksudnya lebih ke komunikasi. Ini tolong ya lu kalau misalkan gue lagi nangis di cover dulu langsung gitu. Jadi karena biar dapet emosinya. Yang paling sulit apa tuh? Nangis yang paling sulit sebenarnya, karena nggak biasa kan, kita harus mikirin dulu hal yang sedih-sedih, terus juga kita harus gimana caranya biar dapat itu satu kalimat itu, tapi kita dapat rasanya di situ, itu yang susah gitu. Tapi kalau misalkan ngomongin masalah karakter, aku nggak terlalu susah karena di sini aku jadi cewek desa dari Sunda. Tapi nyanyi tetap jalan nggak sih, maksudnya keluarin single atau apa? Iya, gitu? nah ini tuh sebenarnya lagu 9 bulan ini soundtracknya aku yang nyanyiin. Nah, ini lagu sebenarnya udah sangat famous, lagu slow, tapi dibikin warna baru, lebih ke reggae dan pop gitu. Ya disesuaikan dengan tema dari sinetronnya ini sendiri. Nah kemudian setelah ini mungkin aku akan rilis lagu reggae lagi bersama Stephen Coconut Trees. Jadi garapan ini sebenarnya sama, jadi aransemennya sama yang dari Coconut Trees sendiri gitu. Jadi di sini kita akan lanjut lagi ke single. Kenapa nggak jadi reggae gini? Kita kan biasa dangdut gitu. Iya, sebenarnya reggae sendiri kalau misalkan di cross genre ke dangdut itu benar-benar bisa masuk banget karena kalau kalian biasa nonton mungkin di konser-konser reggae dicampur dangdut atau dangdut diganti jadi reggae, itu kan sebenarnya hal yang biasa gitu. Nah, yang aku mau sebenarnya lebih ke edukasi ke semuanya kalau sebenarnya namanya genre musik itu tidak ada yang dipatah-patahin, tidak ada yang dibatas-batasin. Semua genre musik sama, tergantung kita menerimanya seperti apa. Berarti ini start awal lagi nih, kan udah acting terus genre baru lagi ya? Ya intinya kalau aku sih jujur tujuanku utamanya adalah pengen juga ngasah bakatku gitu kan di acting gitu. Maksudnya walaupun bakatku butuh tapi ya ternyata bisa gitu kan, ternyata insya Allah bisa. Dan ya percaya jadi diri dulu gak, walaupun nanti misalkan itu tergantung penontonnya mau komentarnya seperti apa. Tapi sejauh ini alhamdulillah karena aku juga mau terbuka input dari siapapun, advice secara acting ya, dan aku juga sering nonton, jadi alhamdulillah agak mudah gitu. Saya bangun chemistry sama Vero di awal episode seperti apa nih? Dulu aku pernah sama dia main sinetron bareng. Itu jadi bangun chemistry-nya nggak susah, nggak sulit karena memang sudah 7 tahun lalu tuh aku sinetron bareng dia gitu. Jadi kayak Vero ya udah. Even sebenarnya sebelum di link pun kontrak aku telepon Vero dulu, "Kalau ambil dong Vero, kan kita biasa syuting bareng." Oh ya udah. Tadi ini nggak merasa kayak sepanjang dan ini kan tengah pandemi tiba-tiba ada, memang berpikiran juga untuk balik lagi ke acting? Iya, alhamdulillahnya tuh gini, maksudnya karena kan lagi pandemi, kita semua musisi tuh pada benar-benar drop banget gitu, kena dampaknya. Dan kemudian ada tawaran ini juga sebenarnya melegakan hati sedikit kita untuk berpikir bahwa alhamdulillah masih dikasih bakat bisa acting, jadi bisa nyari pekerjaan di luar nyanyi gitu kan. Nah untuk
temen-temen pun dari musisi pun mereka kan bisa bikin YouTube, terus juga nge-host juga gitu kan. Nah kemarin kita sempat nge-host di tahun lalu gitu. Nah sekarang pengen fresh, pengen di acting gitu. Tapi kenapa Cita mau ke acting? Karena rasanya tuh beda gitu. Di acting itu kita build family, jadi kayak kita ketemu orang-orang, ketemu saudara yang baru, yang fresh, yang kita nggak biasa. Kalau di musik lo lagi host, lo lagi. Ternyata di acting itu karena banyak, jadi kayak oh iya punya teman baru nih gitu. Seru. Maaf kan katanya ada. Ini gimana Ya. selama syuting ada kendala nggak syuting itu? Oke, ngomongin autoimunku, sambil berjalan aku syuting, aku sambil masih terapi, kemudian aku masih minum herbalnya. Terus ngomongin kendala, memang berkendala karena jam-jam kayak jam 12 itu udah mulai capek, itu udah mulai merah-merah gitu. Terus kalau kepanasan dikit merah gitu, jadi lebih ke alerginya yang keluar. Jadi ya pinter-pinter aja sih, karena emang aku ya dapetnya pemeran utama, mau nggak mau kan kita harus bener-bener kayak pas lagi sudah selesai syuting tidur, bener-bener kayak tidur banget, dan jamnya bener-bener kayak jangan sampai kelewat. Nah abis itu baru syuting tuh, karena emang nggak dikasih duduk. Jadi ganti baju, tag, ganti baju, tag. Kalau waktu itu kita muncul karena kegemukan atau gimana? Enggak. Jadi Gimana ceritanya? autoimun itu terjadi, kalau aku ya, nggak tahu kalau orang beda-beda. Autoimun terjadi karena aku terlalu banyak minum vitamin kimia. Jadi bukan aku ngelarang untuk kalian untuk minum vitamin kimia atau aku menjatuhkan secara ilmu kedokteran, bukan. Tapi alangkah baiknya untuk beralih ke herbal. Memang agak lama, tetapi alami gitu. Jadi gara-gara itu kemudian sel darah putih itu terlalu banyak. Jadi sel darah putih terlalu banyak bisa jadi karena vitamin C juga yang suntik, pada whitening lah bla 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 segala macam. Jadi aku udah nggak whitening lagi sekarang. Itu yang mengakibatkan sel darah putih terlalu banyak. Sementara harus 1:4 gitu. Seberapa sering emang konsumsi bahan kimia itu? Setiap hari dulu, karena kan schedule-nya padat banget gitu. Jadi minum, ternyata ada efeknya. Kira-kira berapa tablet? Sehari 1, tapi kan yang 1000 gitu kan, itu kan bahaya sebenarnya. Apalagi yang kalau maksudnya kayak vitamin C kalian bisa dapat dari jeruknya ya harus banyak gitu kan. Ya minum aja jus setiap hari gitu kan. Terus apalagi minum apalagi vitamin D ya kan dari susu, ya minum aja susu gitu kan. Nah yang kayak gitu gitulah. Maksudnya udah berapa tahun katanya konsumsi bahan kimia itu? Yang mana kimian itu? Itu 5 tahun. Jadi selama 5 tahun aku nggak tahu kondisi aku tuh, badan aku tuh ternyata kena autoimun. Dampak munculnya tahun keberapa? Dampak munculnya sebenarnya pas 5 tahun itu tuh, pas 5 setelah tahun ke-5? tahun nggak. Jadi tuh aku 5 tahun minum, pas 5 tahun itu tuh terus-terusan alergi gitu. Nah pas aku stop berkurang alergi. Faktor stres juga bisa mempengaruhi orang autoimun? Betul, bisa jadi itu stres muncul, kemudian kecapean, terus tapi semua penyakit berasal dari sini sih, dan bisa sembuh dari sini juga. Gitu. Tapi kita sering mengalami kamu. Gimana? Sering mengalami stres. Namanya public figure, namanya kita public figure, pleasure-nya tinggi ya kan, harus terlihat sempurna di depan orang lain, padahal kita manusia biasa. Masih sering kamu nggak sih? Hah? Masih sering kamu nggak sih? Dikit-dikit kalau lagi capek banget. Mungkin soal Nggak, kalau membatasi kegiatan jangan sampai corona aja, jangan sampai membatasi kegiatan kita. Jangan sampai corona menghancurkan masa depan kita. Terus sama di lokasi syuting sedia obat atau gimana tuh berarti? Enggak pakai obat, makanya aku bilang aku minumnya herbal. Jadi setiap pagi aku nggak sarapan, aku minum jus dulu. Nah siang baru aku makan. mungkin sedikit Aduh, AA lagi. Apa teh kalian? Oke, aku mau update AA ya. Iya. Aku sama A jarang berhubungan, sudah bukan lost contact enggak, tapi hampir tidak pernah chatting karena sesibuk-sibuknya kita sibuk. Oh ya udah berarti kan namanya hubungan harus two ways ya gitu. Jadi kalau aku sibuk dia sibuk, ya udah nggak dapet gitu, nggak ketemu gitu. Jadi ya udah Terus selesai gitu. bukan selesai, orang mulai juga belum. Menemu ketidakcocokan Jadi- kali. Mungkin tidak menemukan ketidakcocokan, bisa jadi. Tapi berarti nggak jadi silaturahmi ke Tasik dong habis lebaran? Kalau suatu rumah ke Tasik mah mama juga orang Tasik, jadi bisa. Udah? Nah, Oke, thank you. udah next